Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau bacain untuk zodiaknya Taurus ya. Oke, energi untuk zodiak Taurus. Oke. Ini tuh ada energi dimana ada satu pertemuan ya nanti yang akan segera hadir. Ataupun ada yang sudah bertemu dengan seseorang yang mungkin sudah lama berpisah ataupun bertemu dengan kerabat, saudara ya. Pokoknya ini ada pertemuan yang akan hadir di dalam kehidupanmu, ataupun yang sudah bertemu akan ada kelanjutan, bahwa ini ada cerita yang lebih serius ya kayak gitu. Nah terus seseorang yang akan bertemu denganmu itu dia udah ini ya, kayaknya udah benar-benar serius banget ya. Dia udah nggak bisa ke lain hati lagi, udah benar-benar berhenti di kamu gitu, berhenti di kalian semua nih. Ini siapa ya? Nah, tapi guys, kayaknya ada yang tidak suka ya dengan seseorang yang kamu pilih. Atau di kedua belah pihak sih sebetulnya ada aja sih kalau orang yang nggak suka ya, nggak setuju. Namanya juga hubungan yang membuat kalian merasa nyaman, merasa dihargai gitu ya, merasa bahagia. Pasti ada aja yang tidak suka gitu ataupun yang tidak setuju ya. Ini entah kalian ataupun seseorang tersebut ya, di dalam hatinya mungkin itu adalah satu gambaran apa yang dia bayangkan selama ini ataupun yang sudah terwujud ya. Ini sepertinya ada beberapa juga ya yang ingin supaya kalian yang mengalah duluan kayak gitu guys, atau mungkin dia yang akan duluan mendatangi kalian gitu ya. Soalnya ini ada energi yang kalau dia itu punya bayangan, punya keinginan yang benar-benar serius ya ke jenjang pernikahan gitu kayak gitu. Tapi nggak tahu nih ceritanya ke depannya apakah kalian sudah bisa menerima atau tidak gitu. Soalnya ini ada energi di mana seseorang tersebut sudah mantap ya. Mungkin beberapa sebelumnya ini pernah nggak sama kalian gitu. Ya nggak tahu sih dia punya kekecewaan atau apa, mungkin sekarang jadi mantep di kalian, energi di kalian mantapnya gitu. Dia akan bergerak sih mendekati kalian. Ini ada yang sudah bertemu ya, ada yang belum kayak gitu. Orang tersebut ciri-cirinya dia pekerja keras. Kadang waktunya juga sangat terbatas ya untuk bisa ketemu, karena kebanyakan dia itu di tempat dia kerja kayak gitu. Nah terus setelah beberapa waktu yang sudah berlalu, dia banyak belajar juga ya dari situasi yang pernah dialami gitu guys. Jadi dia udah bisa apa ya, kayak ada sesuatu yang terjadi sangat berat ya buat dia, sehingga dia bisa apa ya, bisa mengendalikannya, bisa sampai di titik dimana aku harus kembali ke kalian gitu ya. Ini ada rezeki yang mungkin akan hadir selepas dari beberapa waktu yang memang jeda waktunya itu kayak yang lama banget yang dinantikan sama kalian, itu akhirnya bisa berbuah hasil juga ya. Apa yang kalian usahakan akan berbuah hasil yang baik. Ini ada energi dari seseorang ya, si mantan ya, yang masih menggenggam erat namamu gitu di hatinya. Dia masih nggak bisa
iya dia ada kekecewaan ya dari seseorang yang mungkin ada yang dia bisa tinggalkan, ada beberapa yang tidak bisa dia tinggalkan atau memang sudah terlanjur berkomitmen dengan dia ya. Jadi pas mau kembali ke kalian itu dia sudah kayak yang sudah tidak bisa lagi ya. Tapi karena menggenggam tangannya satu saja gitu ya, artinya memang dia itu mungkin apa ya, seperti pasangan yang hanya untuk sekedar dilihat oleh ya hanya pasangan hiasan atau kayak gimana ya, sekedar untuk biar dia nggak kelihatan nggak punya pasangan atau kayak gimana ya ini ya, ya kan. Tapi sebetulnya dia milih kalian gitu guys, milih kalian ya. Nggak tahu nih energinya energi mantep ya, energi mantep yang benar-benar dia berpihak ke kalian gitu. Ini ada energi ya, energi yang sangat tidak baik sekali. Coba kita lihat apakah ini ada sesuatu yang berhubungan dengan mantan ataupun dari sesuatu yang takutnya bukan dari luar gitu. Takutnya ada yang ada di dalam diri kita sendiri juga gitu guys. Tuh ini tuh gini ya, jujur ya, ini tuh ceritanya yang aku tarik atau mungkin yang terlintas di benakku ya. Sebetulnya dulu itu kalian ya, itu mantan kalian itu nggak murni waktu kamu suka banget sama dia, waktu benar-benar ngerasa apa ya, nggak bisa kehilangan dia dan lain sebagainya. Nah seiring berjalannya waktu nih ya, nah itu kembali ke dia apa gimana ya, soalnya dia ini hilang ke dia, kalian energinya energi ini ya, energi spirit ya, energi tentang sesuatu yang sifatnya ada bantuan dari leluhur gitu guys. Jadi gini loh, dia itu ngegangguin kalian gitu ya, tapi bukan berarti menuduh ya, ini misalnya ya, dia mengganggu kalian dengan hal yang tidak baik gitu ya. Jadi dia itu kayak apa sih ya, kalau misalnya ini teh ternyata gitu ya, yang dia lakukan itu benar-benar kayak gol bunuh diri gitu guys, kayak dia ngegangguin kalian yang notabene ya, yang tidak bisa diganggu gitu guys. Jadi akhirnya kayak cermin gitu, karena hati kalian baik ya, otomatis seperti cermin ya. Kenapa juga sih aku harus bacanya di sini ya, tarot di sini, karena memang kebetulan aku lagi di Purwakarta juga kan. Jadi aku baca langsung, arti tempat aku kalau baca tarot di sini. Aku bicara masalah kaca. Berarti ketika kaca itu kan sesuatu yang bersih ya kan. Coba manusia itu ibarat kaca. Kalau kaca sering dibersihin ya, sering beribadah, sering berbuat baik, itu nantinya kacanya kan bersih tuh. Nah, dia mau ganggu kalian, tak mantul gitu guys, tak kembali lagi ke dia kayak gitu. Nah, jadi dia pikir nggak akan berdampak seburuk ini gitu loh ya. Ternyata akhirnya malah dia tuh apa ya istilahnya ya, aku kayak belum siap gitu nyeritain ini sebetulnya. Jadi senjata yang mau diberikan kepada kalian, nah gitu ya, malah senjata makan tuan guys, kayak gitu ya. Karena memang kalian ada pendamping juga ya, secara leluhur. Mungkin satu juga kalian orang yang baik, orang yang taat beribadah mungkin ya. Jadi akhirnya dia, tapi gak tahu sih kalau mungkin dia ke yang lain ya, mungkin fine-fine aja gitu selama ini ya, dia nggak ketahuan gitu, nggak, dia juga nggak kena efek apa-apa, biasa-biasa aja. Nah ini mungkin pas ada di mana seseorang itu bisa menjadi titik terakhir. Nah titik terakhir itu ada di kalian gitu guys, ketika dia menggunakan sesuatu yang sifatnya magic lah ya, kayak gitu ya, magic ya. Ternyata ke kalian tuh nggak mempan kayak gitu, malah balik lagi ke dia lah gitu lah, singkat ceritanya ya.
Nah, ini juga ada energi yang beberapa udah healing, udah sendiri ya, karena kalian udah ngerasa di situ tempat kalian berada gitu, ngerasa di sanalah tempat merasa diri kalian itu hadir gitu ya. Itu ini udah energinya adalah energi kesendirian ya. Energi yang penuh dengan luka, dengan mencoba untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Emang zodiak Taurus tuh paling pinter ya, nyembuhin lukanya dia gitu. Saya tuh nggak nyangka loh bakal ada cerita seperti ini. Tadinya saya nggak mau baca dulu Taurus karena baru kemarin juga kan, tiba-tiba kepikiran langsung ke Taurus kayak gitu. Ini tuh guys kayak energi yang dimana kalian tuh nggak bisa lepas dari dia ya. Kalian nggak bisa menggantikan sosok dia dengan siapapun gitu awalnya ya. Seiring berjalannya waktu, karena kalian kuat secara peribadahnya ya, secara iman mungkin ya, kalian orang yang baik juga, orang yang tulus juga gitu ya. Seiring berjalannya waktu, 1 tahun 2 tahun mungkin ya, ini kayaknya udah lama ya, 2 tahun lebih gitulah guys ya. Itu jadi berbalik ke dia kayak gitu. Aku nggak punya, maksudnya tidak menyangka hal ini ya ada di cerita sekarang gitu. Ini cerita baru nih seperti ini ya. Ya ini tuh cerita terbaru ya dalam kehidupan kalian, tapi mungkin sebetulnya kalian pun sudah menyadari akan hal itu gitu. Cuman ya karena memang tidak pernah berpikiran negatif gitu ya, jadi kalian coba untuk nggak mungkin lah ya kayak gitu. Nah sekarang guys ya, posisinya adalah posisi yang waktu kemarin itu adalah sekarang dia, yang sekarang ini dia. Asalnya kan kalian nih yang kemarin kayak gitu, benar-benar kayak yang nggak bisa ngegantiin dia, nggak bisa hidup tanpa dia, ngerasa ada di pikiran kalian semua, dia itu ada hadir terus ya, dibayang-bayang kemanapun selalu ada gitu. Bahkan waktu kalian sama pasangan kalian pun dia masih ada, masih nimbrung juga kayak gitu ya. Nah ini satu pertanda sih sebetulnya ya. Oke, kita realistis lah ya, zaman sekarang ya kan, dia misalnya tidak berkorban apapun untuk kita, mungkin bisa dihitung jari lah ya. Tapi ada beberapa di sini yang benar-benar kayak yang nggak bisa hidup tanpa dia, nggak bisa ngejalani situasi tanpa dia kayak gitu. Nah ini kan sebetulnya bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi ya. Kecuali kalau memang dia itu orang yang baik, peduli gitu ya, benar-benar ngerti banget ke kalian ya. Kenapa enggak juga kalau kita berat meninggalkan ya. Ini juga ada beberapa yang dianya enggak bertanggung jawab, ataupun dia orang yang belum disebut kata dewasa ya, tapi kalian kenapa gitu masih sangat terobsesi gitu ke dia gitu. Ini kan situasi ini tuh situasi yang nggak real gitu, nggak masuk akal gitu kan ya. Nah sekarang saya jelaskan di sini ya. Ini sudah berbalik ke dia yang mengalami semua dan yang merasakan apa yang telah dia perbuat sendiri ke kalian gitu guys ya. Karena dia main-main sama kalian, yang orang yang dilindungi lah gitu ya, orang yang sangat tulus ya, orang yang mempunyai apa ya, jadi mungkin di titik ini, ya, tadi ada yang jatuh ya. Kalau ada barang sesuatu yang jatuh, yang kita lagi ceritakan dia lagi jatuh guys ya. Coba lihat apa yang jatuh. Bukan angin, bukan apalah ya. Ini tuh ada bekas botol minuman ya yang jatuh ya. Tapi dia udah kosong, Jadi sekarang dia udah kosong, udah nggak punya siapa-siapa, udah nggak ada orang yang sayang sama dia, dan dia terjatuh sekarang. Kayak gitu posisinya lah ya. Itu Allahu alam ya, seperti itu. Nah ini kelanjutan apa sih langkah yang akan diambil oleh kalian? Coba aku pengen tahu. Satu kartu tambahan untuk menjelaskan klarifikasi ke depan apa langkah yang akan diambil oleh seorang zodiak Taurus. Ini tuh ada yang nggak mau nerima lagi gitu ya. Ada yang mengatakan itu adalah hukuman untukmu, kenapa kamu dulu sia-siain aku kayak gitu.
Ada suara-suara seperti itu ya di energi ini. Ada yang gimana ya, aku nggak tega gitu nyeritainnya. Ada yang begini, bilang begini, suatu hari kamu akan merasakan apa yang aku rasakan ya. Untuk sekarang mungkin kamu tertawa bahagia bersama orang baru kamu gitu, yang kamu pilih, yang merasa kamu lebih segalanya dari aku. Tapi lihat aja ya ke depannya, kamu akan merasakan hal yang sama, karena ketika kamu ninggalin aku energi ini energi terbuang gitu guys ya. Energi yang benar-benar kayak orang yang terzolimi ya, kalau berdoa itu kan suka dijabah ya sama Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah ternyata apa yang dia lakukan dulu ke kalian dilakukan juga oleh orang barunya gitu guys. Oh sorry. Kayak gitu. Ini ada yang nggak mau nerima lagi ya. Ya oke, ini aku ambil 3 kartu ya. Ada yang tidak mau menerima sama sekali di sini ya. Tadinya mau 1 gitu ya, cuman biar jelas ya. Di sini ada energi yang 50-50 ya, antara menerima dengan tidak. Jadi masih ada rekonsiliasi dulu ya. Masih ada pertimbangan, yang satunya sudah sangat tidak menerima. Sudah sangat tidak menerima sama sekali, yang satunya ada pertimbangan khusus. Jadi ini ada beberapa di antara kalian yang jadi masih mempertimbangkan dan pembicaraan ini tuh jadi kedua belah pihak gitu guys. Jadi dia minta kalian, ada beberapa di antara kalian yang minta persetujuan dari beberapa keluarga. Nah terus untuk energi yang satunya lagi itu memilih untuk bekerja ya, mencari rezeki tanpa menghiraukan. Jadi dia nggak mau lihat lagi gitu ya. Tapi dia cuek aja gitu, nggak ada komentar apa-apa gitu. Dia kerja aja gitu. 3 energi di sini, yang satu sangat tidak menerima dan sangat membenci ya. Sangat kesal gitu. Yang satunya ada pertimbangan, dan yang ketiganya adalah tidak menghiraukan, lagi enjoy kerja ya, bener-bener lagi menikmati situasi pekerjaannya gitu ya. Nah mungkin ini itu sih tergantung ke kalian juga sih sebenarnya, seberapa besar pertobatan dia ya, seberapa besar. Nanti ada season yang setelah ini, 1 minggu kemudian, nanti saya akan coba untuk membuka seberapa besar pertobatannya dia gitu. Kenapa gitu ya sampai terjadi hal yang mutar balik ke kalian gitu ya. Ini baru energi bahwa apa yang terjadi pada kalian di masa lalu yang dia lakukan ke kalian, dilakukan sama orang barunya ke dia kayak gitu. Ya jadi otomatis kalian sudah tahu bagaimana rasanya, karena kalian udah ngelewatin itu. Ya kayak gimana nih masalahnya, kalian tega dan tidaknya. Kalian kan nggak tega banget gitu ya. Di satu sisi ya syukur deh, alhamdulillah kamu udah dapet teguran ya kan. Nah gimana sih rasanya disakitin, itu minimal kamu juga ngerti lah, jangan sampai nyakitin lagi, jangan sampai ada yang lain yang disakitin sama seperti kalian kayak gitu. Tapi ada satunya yang tidak peduli sama sekali, ada yang satunya lagi menolak, satunya lagi mempertimbangkan. Jadi antara memaafkan dan tidak, karena mungkin ada pertimbangan, mungkin kalian ada anaknya juga dari dia kayak gitu ya. Gitu. Kalaupun misalnya ini ada yang tidak sama energinya, mungkin bukan energinya kalian gitu ya. Mudah-mudahan sih resonate ya, karena ini perjalanan yang sangat unik ya dalam kehidupanmu. Sebegitu ikhlasnya, sebegitu baiknya kalian gitu ya, yang Tuhan pun memberikan jalan ke orang yang benar-benar biar dia tahu rasanya kayak gimana gitu guys ya, supaya dia mulai bisa menghargai mungkin ya, bahwa dunia ini itu bukan dunia yang abadi ya, segala sesuatu itu ada karmanya kayak gitu guys.
Mudah-mudahan ini bisa disonet. Kalaupun misalnya nggak disonet, berarti bukan energinya kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian ya. Semoga apa yang kalian inginkan tercapai, terwujud, dimudahkan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oke, makasih. Dadah.